Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, sahabat penyuluh agama Islam se-Indonesia, dan para pemirsa, netizen, subjek penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Saya di sini juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kakanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bapak Kepala Kemenak Kota Pangkal Pinang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, Masya Allah. Masih semangat? Masih, Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan rohani, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, amin. Yang kuat aminnya, dan diberikan panjang umur yang bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah Bapak dan Ibu semuanya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Supaya kita saling menyayangi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Novianti. Saya penyuluh agama Islam non PNS dari kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan. Tema lomba penyuluh teladan tahun ini yakni inovasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan pada masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema ini, inovasi saya dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masa pandemi COVID-19 yakni mengaji, menghafal dan mengkaji Al-Quran Juz Amma Surah An-Nas sampai Surah Al-Duha, penerapan metode libas, lihat, baca, serap, dan implikasinya pada masyarakat Pasar Induk Kota Pangkal Pinang, khususnya warga Majelis Taklim Yasinan Kelurahan Pasir Putih, Selayang Pandang. Masyarakat Pasar Induk Kota Pangkal Pinang, khususnya warga Majelis Taklim Yasinan Kelurahan Pasir Putih, sebelum kami merapat di Majelis Taklim, mereka mengisi kegiatan Majelis Taklim itu dengan mengaji, membaca yasinan, membaca yasinan ya. Dan alhamdulillah setelah merapatnya kami ke sana dan antusias para jamaah, kegiatannya semakin bertambah dengan adanya berbagai materi bimbingan dan penyuluhan dari materi fikih, akidah, muamalah, ya, mengaji, menghafal dan mengkaji Al-Quran, walaupun mereka dari segi psikologi yang berbeda, dari segi umur, pendidikan dan pekerjaan. Inilah selayang pandang dari Majelis Taklim Yasinan Kelurahan Pasir Putih. Bapak Ibu, halo ya. Apabila Bapak Ibu saat ini saya suguhkan dengan kata-kata, apa Bapak Ibu bacanya? Pandemi COVID-19. Apa yang terbersih dalam benak kita? Virus. Iya, social distancing, virus ya. Kita ada social distancing, jaga jarak, menggunakan masker, dan yang namanya menghindari kerumunan. Penyuluh agama identik dengan mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa untuk apa? Bimbingan dan penyuluhan. Lalu bagaimana kita akan memberikan bimbingan dan penyuluhan bila mengumpulkan massa dibatasi, bahkan ada beberapa di daerah dilarang. Dan inilah akhirnya kami menemukan metode dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Pasar Induk Kota Pangkal Pinang, khususnya warga Majelis Taklim Yasinan Kelurahan Pasir Putih, dengan produktif mengaji, menghafal, dan
metode libas, lihat, baca, serap. Metode libas, lihat, baca, serap. Baiklah Bapak Ibu, sebelum melanjutkan presentasinya, karena ini adalah pandemi, kita susah untuk menyampaikan penyuluhan dan bimbingan. Kita menggunakan media sosial. Ya, kalau pakai media, kalau punya media sosial, kalau tidak, maka kita menggunakan libas ini tadi, tidak tatap muka, pengguna HP, non pengguna HP pun juga bisa terjamah. Bapak Ibu sekalian, saya akan minta tolong kepada antum semuanya. Akan saya tampilkan slide, di dalamnya ada ayat, surat, beserta arti dan cara membacanya. Saya beri waktu beberapa jenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Bapak Ibu, barusan kita mendengarkan apa Bapak Ibu? Surat apa itu? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya apa Bapak Ibu? Hari kiamat. Hari kiamat. Baru saja Bapak Ibu melihatnya sejenak, padahal ya sejenak saraf mata mentransfer ke otak lalu membacanya, entah berupa lisankah, berupa dalam hatikah. Sama dikala telinga mendengar, entah mendengar itu saraf telinga langsung mentransfer ke otak, langsung membacanya berupa lisankah ataupun berupa dalam hati. Nah, ini tadi adalah tahapan metode libas, di mana mata telinga diajak untuk mengaji, menghafal dan mengkaji. Kira-kira kalau di rumah sembari beraktivitas kita bisa tidak mengerjakan seperti ini? Bisa. Orang nyanyi aja sambil masak bisa, nyapu sambil dengerin lagu bisa, apalagi ini lebih dari bisa. Dan ini adalah pahala karena mengaji, menghafal dan mengkaji Al-Qur'an. Tahu artinya, dia hafal, dia paham. Masya Allah. Tahapan metode libas itu ada 3. Lihat, li adalah lihat, di mana ada kegiatan talqin, mengajarkan, memahamkan. Ada tikror, mengulang-ulang bacaan yang dihafal. Apa tadi bacaannya? Lihat lagi. Apa lagi bacaannya? Oh, itu artinya Al-Qari'ah. Apa artinya? Nah, selalu diulang-ulang gitu kan. Lalu ada tahapan kedua adalah baca. Ba itu adalah baca. Ada talqin, taswih dan tikror. Telah disediakan audionya. Jadi mengajak telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, dan ini adalah ibadah. Yang ketiga adalah serap. Serap ini adalah tafahum ayat, di mana memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jika para jamaah melakukan 3 tahapan ini, secara otomatis mereka akan mendapat satu bonus kegiatan, yakni murojaah. Pengulangan akan hafalan dan pemahaman semakin kuat, semakin mungkin. Akhirnya mereka merasakan daya ingatan bertambah, semangat thalabul ilmi, karena sambil masak sambil ngaji, sambil nyuci sambil ngaji kayak gitu, sambil nyantai nonton TV sambil ngaji, tanpa terasa dia hafal dan dia paham dan sesuai target. Maksudnya hafal, paham. Masya Allah. Untuk media penerapan metode libas untuk non pengguna Android, saya siapkan surah hafalan. Ada suratnya, ada cara bacanya di bawahnya itu latinnya untuk bagi jamaah yang kurang lancar, dan artinya di bawahnya itu ada tata cara penggunaan kertas hafalan untuk non pengguna itu ya. Untuk pengguna HP Android kita siapkan grup WhatsApp. Jadi itu namanya Halaqah Islamiyah Akhwati. Alhamdulillah akhwat semua. Tidak ada ikhwannya. Kalau ada ikhwannya nggak mungkin itu suara saya gitu ya. Selanjutnya
Jamaah Majelis Taklim yang saya bina itu ada 58 orang. 36 adalah pengguna Android, 22 non pengguna Android, 31 orang lancar dalam mengaji, 23 sedang, dan 4 orang kondisi harus butuh bimbingan. Non pengguna Android itu sudah disediakan, tidak begitu nampak ya. Ada cara penggunaannya, itu dititipkan salah satu jamaah, diberikan, lalu mereka menempel di mana-mana di ruang rumah. Jadi mengajak mata mereka mengaji, sehingga ini adalah ibadah. Mengajak melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Lalu mengajak lisan mereka melafalkan hal-hal baik, ini adalah ibadah. Jika jamaah kurang lancar dalam mengajinya, maka kita datangi seperti itu tadi. Kita datangi, kita ajarkan biar dia hafal dan paham. Karena sekarang banyak orang itu hafal tapi nggak paham apa isinya. Begitu. Selanjutnya untuk pengguna Android, kita siapkan WhatsApp group. Di situ sudah saya siapkan audio, lalu deskripsi JPEG-nya dan JPEG-nya. Jadi para jamaah bisa melihat JPEG-nya, jadi melihat hal yang baik. Setelah itu mendengarkan audio, mendengarkan hal-hal yang baik karenanya Al-Quran, dan mengajak lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Ini adalah anjuran agama. Di sisi Allah dicatat sebagai ibadah. Untuk umpan balik metode libas ini untuk pengguna Android, mereka bisa video call, voice note, telepon, dan sebagainya. Persentase ketercapaian dari 58 peserta, 58 binaan tadi, 58 jamaah, itu 32% mereka hafal dan paham surah An-Nas sampai dengan surah Ad-Duha. Untuk angketnya ada di situ, Bapak Dewan Juri. Yang kedua, dari surah An-Nas sampai Al-Insyirah 51% dan 15% ketercapaian An-Nas sampai Atin untuk mereka hafal dan mereka paham. Efektivitas yang dirasakan mereka bertambah. Di masa pandemi jarang ketemu penyuluh, tapi mereka bertambah hafalannya. Dia hafal, dia paham. Semangat tolabul ilmi, ya, menghargai waktu, ngapain aja sambil ngaji. Kesimpulannya Bapak Ibu, metode libas, lihat, baca, serap, itu sangat cocok diterapkan di majelis taklim. Baik itu pengguna HP, Android, non pengguna, tatap muka, tidak tatap muka, perkotaan atau perdesaan itu sangat cocok. Mengapa? Karena adanya social distancing dari pemerintah guna penanggulangan penyebaran virus corona yang kita rasakan sekarang. Kita adalah teladan bagi umat lewat bahasa agama. Nah, ini tahapan proses pembuatannya Bapak. Ini cara penggunaannya ya, metode libas. Jalan pertanyaan, masih terus materi. Udah. Oh maaf, udah selesai. Udah. Oh belum. Ya. Penghafalannya sudah Al-Ikhlas ya. Ini penitipan kertasnya. Baik, sudah habis waktunya. Iya, sudah. Tepuk tangan para peserta. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Octaviana. Kita manggilnya Wiana atau Octaviana? Dwi. Dwi. Iya. Putri kedua ya. Alhamdulillah anak pertama. Makanya kuat Dwi ya, menipu kita ya. Iya. Nanti Oktober bukan Oktober. Alhamdulillah sama. Tapi sudah berlalu, saya minta hadiahnya. Oke, hadiahnya Assalamualaikum.
Satu presentasi yang menarik penuh dengan semangat. Saya mau menanyakan lagi-lagi kita menantikan satu metode ya. Jadi disampaikan itu dengan nama libas sangat menarik lihat, baca dan serap, gitu ya. Jadi pertama harus melihat dulu subjeknya, materinya, kemudian dibaca, lalu diserap dalam artian maknanya. Makna lain libas dalam bahasa Indonesia juga bisa melibas melahap segala hal, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa menjadi pakaian atau kostum, misalnya libasul lakum antum libasul lahun. Itu bisa juga. Nah, saya hanya mau menanyakan tentang gradasi pemahaman. Katakanlah ini sebagai basis dari epistemologi cara memahami dalam konteks Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran itu biasanya urutannya adalah misalnya inna sam'a wal absara wal afidah. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, baru kemudian masuk ke fuad, ke hati. Nah, sementara Ustazah memajukan dengan melihat. Kalau selama ini kan yang kita gunakan melihatnya istilahnya tradisinya adalah audio visual, bukan visual audio. Nah, bagaimana nih kesesuaiannya? Anda harus memulainya dengan memperhatikan dulu, lalu kemudian padahal libas, lihat, baca dalam pengertian takrir. Kita akan melakukan pelafalan. Pelafalan bisa jadi dia sebelumnya melihat atau hanya sekedar mendengar. Bagaimana kesesuaian teori ini dengan apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Misalnya asma-asma Allah misalkan disebutkan Innallaha sami'un basir. Tidak ada tuh kita mulai Innallaha basirun sami', itu tidak ada. Monggo, silakan. Bismillah. Begini, karena kondisi majelis taklim yang tidak semuanya menggunakan HP Android, ini menjadi satu kendala bagi kita. Ya, tantangan di mana awal corona kita tidak ada yang bertatap muka. Dakwah lewat mimbar itu tidak ada. Dan kita vakum itu tidak hanya yang di Kepulauan Bangka Belitung, tapi menyeluruh di seluruh belahan dunia. Dakwah mimbar sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada lagi. Nah, dari sini karena ada beberapa jamaah yang tidak 23 jamaah itu tidak menggunakan HP. Jadi bagaimana caranya mereka biar terjamah tetap produktif di pandemi dengan mengaji, karena sebelumnya kan sudah mengaji tetapi hanya mengaji yasinan dan mereka pun tidak tahu artinya. Jadi saya di sisa umur kita ini maka menghafal basir dahulu tidak sami' dahulu, karena itu tadi kita melihat para jamaah tidak ada yang tidak menggunakan HP Android. Jadi dengan selembaran kertas sebagai media, mereka bisa melihat ayatnya, mereka bisa melihat cara mengajinya, dan mereka juga bisa mengerti artinya. Sehingga yang pengguna HP terjamah, yang tidak pengguna HP tetap terjamah. Itu sebagai pegangan kami, karena tugas kita tetap menyampaikan, harus tetap menyampaikan walaupun corona, walaupun COVID-19, tidak ada kata berhenti dalam berdakwah. Luar biasa, terima kasih. Semoga itu menjadi istirahat yang baik yang bisa mencerahkan semua pihak. Amin ya rabbal alamin. Cukup, Ustazah? Syukran katsiran. Satu kata yang saya bawa dari Bangka Belitung, Bapak Ibu, kalau kita tadi mengapa tidak basir dahulu baru sami, sami dahulu tidak basir, saya mengambilnya basir melihat dulu baru sami, karena melihat kondisi itu. Satu kata dari Bangka Belitung yang saya bawa ke ruangan ini, menkawa pacak, mendakwawa, tidak tahu ngape lah, begitu. Kalau kamu mau pasti bisa, tapi kalau kamu nggak mau, nggak tahu ngapa, begitu. Syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Ma'ana jalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perlu cabut tinggal satu. Saya sebenarnya ada pantun juga ini, Pak. Ayo. Oh, boleh ya? Siapa? Sayang kalau tidak disampaikan.
yang bertemu para ulama hidup menjadi berkah karena bertambah. Udah tinggal satu. Ya, sukses. Siap. Buah kopi dong. Buah pepaya, buah mangga. Sukses. Anak kita anak yang akhir karena apa? Ewa. Maros. Aku lu bismillah ngebelah. Ya. Nomor urut